sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jendro Aryana dari kelas 10 PO2. Nomor absen 21, asal sekolah SMK Negeri 1 Belado. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan alat ukur multimeter analog. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video tutorialnya. Sejarah multimeter. Awal mula multimeter muncul pada tahun 1820. Hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik yang ditunjukkan dengan pergerakan jarum kompas. Meski sangat berguna di lab, sayangnya perangkat ini berukuran sangat besar dan mudah rusak sehingga tidak praktis untuk pekerjaan lapangan. Tetapi pada tahun 1920, seorang teknisi British Post Office, Donald McCady, dianggap sebagai penemu multimeter pertama. Ceritanya bermula ketika ia merasa berang karena harus membawa banyak alat saat bekerja di saluran telekomunikasi. Oleh karena itu, ia menciptakan satu alat yang bisa mengukur ampere, volt, dan ohm. Hasilnya terciptalah alat yang kemudian dinamai avometer. Bagian-bagian multimeter dan fungsinya. 1. Jarum penunjuk meter berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. 2. Skala berfungsi sebagai skala pembacaan meter, yaitu skala tegangan, skala arus, dan resistor. 3. Zero adjust screw berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng-min. 4. Zero ohm adjust screw berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. 5. Lubang kutub positif berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED kutub positif yang berwarna merah. 6. Positif terminal berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED kutub positif. 7. Range selector switch berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya ada 4, yaitu DCV, DC, MA, ACV, dan ohm. 8. Lubang kutub negatif berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED kutub negatif yang berwarna hitam. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan alat ukur multimeter analog. Sebelum ke video tutorialnya, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan contoh cara mengukur tegangan dari aki sepeda motor. Alat-alat yang kita butuhkan adalah multimeter analog, obeng-min untuk kalibrasi, dan aki sepeda motor. Setelah alat-alat tadi sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah kita harus mengkalibrasikan dulu alat multimeter analognya. Cara mengkalibrasi dikarenakan kita akan mengukur voltase aki sepeda motor, jadi kita harus kalibrasikan ke voltase DC. Pertama-tama siapkan multimeter analog, posisikan selektor pada skala volt AC DC, maksud saya DC. Ini kita putar. Biasanya ada di kiri atas dan ada tulisan yang berwarna putih VDC. Siapkan obeng-min atau test pen. Di sini saya akan menggunakan obeng-min. Ini obeng-min. Terus kita sejajarkan. Nah, setelah sejajar 0 dengan 0, lalu atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala VDC dengan cara memutar kumparan putar multitester dengan obeng-min. Ini tadi kita sudah putar, voltmeter DC siap untuk digunakan. Setelah selesai dikalibrasikan, selanjutnya kita ke cara pengukurannya. 1. Posisikan selektor switch tester pada posisi DCV 50. Karena tegangan yang akan kita
ukur berada pada kisaran 12 volt, maka skala pengukurannya harus lebih besar dari tegangan yang diukur, yaitu 50 volt, di mana pada posisi ini bisa mengukur tegangan dari rentang tegangan 0 volt sampai 50 volt DC. Kemudian tempelkan kabel terminal positif. Ini kabel terminal positif, kita taruh di ini kutub positif, dan yang ini negatif kita tempelkan di kutub negatif, jangan sampai keliru, maka jarum akan bergerak menuju skala tertentu. Nah, di sini kita lihat hasil pengukurannya. Sini hasilnya kurang lebih 10. Kita membaca yang ini 0, 10, 20, 30 dan seterusnya, bukan 0, 2, 4, 6, 8. Di sini jarum menunjukkan angka 10. Jadi hasil ukurannya adalah 10. Dari hasil pengukuran yang saya lakukan, kesimpulannya adalah aki dalam keadaan yang harus diisi ulang. Terima kasih. Cara perawatan alat ukur multimeter. 1. Simpanlah multimeter di tempat yang aman. 2. Membersihkan multimeter jika sudah digunakan. 3. Menjaga alat dengan benar. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan tutur kata dalam memberikan materi dan tutorialnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.